بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sama-sama kembali kita memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya dalam setiap saat, dalam setiap aktivitas, dalam setiap waktu yang kita jalani. Mudah-mudahan kita semua bisa bersyukur, dan dengan keyakinan syukur yang kita miliki, maka itu mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita akan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ternyata tidak ada satu detik pun saat kita hidup di mana kita tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah, kewajiban kita adalah mensyukurinya. Kemudian Allah berjanji akan menambah nikmat bagi setiap yang bersyukur. Ungkapan selawat dan salam sama-sama kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya dan kita buktikan cinta kita kepada beliau dengan semangat untuk mendalami sunnah, mendalami hukum-hukumnya, mendalami syiar-syiar Islam yang telah beliau perjuangkan. Segala-galanya telah beliau korbankan untuk memperjuangkan itu. Dan ternyata pengorbanan yang beliau sumbangkan itu semuanya adalah untuk keselamatan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, kepada seluruh umat Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali pada Kamis pertama ini kita akan berbicara tentang sepenggal sejarah dari rangkaian sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu yang terakhir yang kita pelajari, yang kita angkat adalah tentang seputar turunnya wahyu yang pertama, di mana turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Turunnya surat Iqra ayat 1 sampai 5 itu merupakan deklarasi nubuwah, deklarasi kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Nabi atau Muhammad itu resmi diangkat menjadi nabi dengan turunnya wahyu. Karena memang awal dari semua kenabian itu adalah wahyu. Awal dari seluruh rangkaian kenabian itu pasti ditandai oleh satu kepastian bahwa Allah mengangkat dia menjadi rasul. Sama seperti Nabi Musa ketika ia diminta menghadap ke sebuah lembah, maka disitulah Allah mengatakan bahwa saya adalah Allah Tuhan kamu yang harus kamu sembah dan juga harus kamu sampaikan. Hanya saja ayat yang pertama turun itu belum ada perintah untuk mengajak. Itu baru deklarasi nubuwah. Kenabian itu ditandai ketika turunnya ayat itu.
Setelah ayat itu turun, maka selang beberapa lama Jibril tak datang-datang. Dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan sampai 6 bulan. Jibril tak datang-datang. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan hanya 40 hari. Masa inqita' al-wahyi, terputusnya wahyu. Ada malah sebagian yang mengatakan hanya ayaman saja, hanya beberapa hari saja. Yang dikuatkan oleh Ramadan Al-Buti itu adalah yang 6 bulan. Jadi riwayat yang lebih dikuatkan oleh beliau almarhum, dia sudah meninggal beberapa bulan yang lalu ketika ada pemboman di sebuah masjid di Suriah yang besok akan itu. Jadi di saat beliau menyampaikan kajiannya ada bom yang meledak di masjid itu. Pada saat itulah dia wafat. Dilacak di internet itu bisa. Ada pula isu-isu bahwa katanya pas pemboman itu dia tidak langsung meninggal, tapi dia masih hidup. Tapi ketika itu ada orang yang tiba-tiba datang, setelah itu baru dia meninggal. Wallahu a'lam berita itu. Yang penting itu adalah detik-detik beliau mengakhiri hayatnya. Beliau punya buku sirah namanya Fiqhus Sirah yang berbicara tentang kehidupan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pandangan beliau dari beberapa pendapat tadi yang lebih kuat, yang lebih dirajihkannya adalah inqita'ul wahyi itu sampai 6 bulan. Diceritakan malah Nabi itu justru sudah sangat merindukan. Dia malah keluar dari rumahnya merindukan, kok nggak datang lagi ini yang kemarin datang. Itu saja yang ada di dalam pikiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebenarnya ketika setelah turun wahyu pertama lalu diberi jarak baru turun lagi untuk yang kedua, itu ada hikmah di balik itu sebenarnya. Paling tidak itu ada 2 hikmah. Yang pertama untuk memunculkan rasa kerinduan Nabi terhadap yang membawa wahyu yang pertama itu, dan ternyata betul. Nabi keluar rumah keliling mencoba-coba mencari, kok tak datang-datang lagi. Yang kedua, hikmahnya adalah memberikan kepastian bahwa wahyu itu bukan bikinan-bikinan Nabi, tapi betul-betul didatangkan dari Allah, dan yang membawanya adalah Jibril alaihi salam. Seandainya wahyu itu Nabi yang membuat-buatnya, tak mungkin dia merindukan kedatangannya. Dibuat oleh beliau, lalu tiba-tiba disampaikannya kepada umatnya. Tapi ternyata tidak. Bahwa kerinduan yang sudah memuncak, ketika itulah tiba-tiba Rasul keluar dari rumahnya dan melihat ada suara dari atas. Dan ketika ia memandang ke atas, dia melihat ada sosok yang sedang duduk di atas kursi. Itu dalam sebuah riwayat di mana saddal ufuk, di mana sosok itu meliputi pandangan Rasulullah ketika ia memandang ke atas langit. Karena secara fisik penciptaan Jibril itu kan berbeda. Kan manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, jin atau iblis itu dari api. Masing-masing makhluk ini punya tabiat atau punya ciri-ciri fisik yang berbeda-beda, dan itu menunjukkan kudrat dan kemampuan, kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penciptaan malaikat juga dengan hal yang berbeda dan dengan ciri-ciri fisik yang berbeda. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahwa Jibril itu punya 600 sayap. Kira-kira sebesar apa itu? Dia memiliki sayap yang jumlahnya 600. Nah, ketika Nabi memandang ke atas, dia melihat ada yang datang dan memanggil dia, ya Muhammad. Ketika itu dia rindu memang. Tetapi ketika yang dirindukannya itu datang, dia tetap saja menggigil seperti semula. Pulang lagi dia dan minta diselimutkan lagi kepada Khadijah. Padahal tadi dia mencari-cari, dia menunggu-nunggu, tapi ketika yang dinanti-nanti datang, tetap saja dia
ada bukan rasa ketakutan, tapi kondisi dia memang untuk menerima itu ada perasaan yang berbeda, sehingga ia menggigil dan pulang. Ketika itulah diturunkan ayat, dan itu adalah wahyu yang kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ayatnya adalah surat Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa lirabbika fasbir. Inilah ayat yang kedua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua ini itu sudah ada perintah untuk mengajak orang lain. Kalau yang pertama kan belum. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang pertama turun itu eksistensi beliau sebagai rasul itu sudah dimulai, tapi di situ belum ada ajakan. Hanya proklamasinya saja. Dideklarasikan dia sebagai nabi. Pada ayat yang kedua turun, ya ayyuhal mudatsir. Mudatsir al-mutalaffifu bid-disa. Yang berselimut, yang berada di dalam selimut. Karena tadi dia masuk ke dalam rumahnya dan minta diselimutkan. Karena menggigil lagi seperti yang semula. Tapi Allah memanggil, ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut. Habis saatnya untuk berselimut sudah. Habis masanya untuk berdiam diri. Habis masanya untuk hanya sekadar melihat. Tetapi kata Allah, kum fa'anzir. Bangun kamu, bangkit kamu. Fa'anzir. Anzir itu inzar. Inzar itu beri peringatan. Rasul kan basyiran wa nazira. Maka nazira itulah perintahnya. Anzir, kum fa'anzir. Bangun kamu wahai yang berselimut, ingatkan orang lain, beri peringatan kepada orang lain. Apa yang harus diingatkan? Wa rabbaka fakabbir. Tuhan kamu agungkan. Karena dia yang khalik. Karena pada ayat yang pertama mendudukkan Allah sebagai khalik, insan sebagai makhluk. Maka yang khalik ini harus diagungkan. Wa rabbaka fakabbir. Tuhan kamu maka agungkan dia, besarkan dia. Dia adalah yang paling besar karena segala yang ada itu dia yang menciptakannya. Tak mungkin yang menciptakan semua yang ada ini lalu dia lebih kecil dari yang dia ciptakan. Maka itu sambungannya itu. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu maka bersihkanlah. Pakaianmu maka bersihkanlah. Yang pertama Tuhanmu agungkan, lalu tiba-tiba pakaianmu bersihkan. Di mana kira-kira letak korelasinya, kesamaannya? Kalau pakaian itu lebih identik dengan fisik, jasmani, tapi kalau rabbaka fakabbir itu identik dengan ruhani, ruhiyah, akidah. Maka bagaimana sebenarnya agama Islam ini agama yang memang mencakup untuk kedua-duanya. Dia hanya tidak memikirkan persoalan akhirat saja, tetapi dia juga bagaimana kita harus memikirkan dunia kita. Ini kan pengembangan maknanya maksudnya ini. Dan kesucian yang harus kita raih itu adalah kesucian jiwa dan kesucian badan, fisik. Ruh kita bersihkan dengan mengagungkan Allah, fisik kita bersihkan dengan sebersih-bersihnya, mulai dari pakaian dan juga badan kita. Oleh karena itu wasiyabaka fatahhir. Ada hal-hal yang seperti ini, itu banyak kita dapatkan dalam Al-Quran. Contoh, innallaha yuhibbut tawwabina
wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang suka untuk taharah, membersihkan diri. Tawabin itu kesucian jiwa, mutatahhirin itu kesucian fisik. Maka Islam menggabung kedua itu. Bukan hanya sekedar mengejar akhirat saja, tapi melupakan dunia. Atau sebaliknya kita sibuk dan urusan dunia kita, tapi kita melupakan akhirat kita. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat kamu, tapi jangan lupa dunia. Cuma memang dalam hal-hal ini akhirat selalu didahulukan. Dalam hal ini akhirat selalu didahulukan. Coba dalam 3 ayat tadi saja. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Rabbaka dulu baru thiyab. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tawabin dulu baru mutatahhirin. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Akhirat dulu baru. Memang ada keseimbangan, tapi untuk akhirat itu harus punya perhatian lebih. Karena dunia adalah sementara dan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Ad-dunya balagun ilal akhirah. Dunia adalah jembatan yang akan menyampaikan kita ke akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan bahwa keberadaan kita di dunia ini ibarat kita berteduh di sebuah naungan pohon. Kita berjalan capek kita. Ada sebuah pohon yang daunnya rindang, lalu kita mampir sebentar di situ. Rindangnya ini nanti akan bergeser dia, karena matahari itu berjalan terus. Ketika ia bergeser, maka selesailah naungan itu dari kita, maka berakhirlah kehidupan kita di dunia. Nah ini, balik ke ayat yang tadi. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Warrujza fahjur, dan segala macam bentuk dosa uhjur. Uhjur itu hijrah. Hijrah itu pindah dari dia, jauhi dia. Hijrah itu makna asalnya berpindah. Mahmud Saltut dalam sebuah bukunya memberikan penjelasan tentang hijrah itu. Dia mengatakan ada hijrah itu badaniyah, ada hijrah ruhiyah. Hijrah secara fisik, hijrah secara ruh. Maka warrujza fahjur, hijrahlah dari segala macam bentuk dosa, tinggalkan itu. Maka ketika kita membiasakan sesuatu, lalu kita tinggalkan, berarti kita hijrah dari yang kita biasakan itu. Karena kita sedang meninggalkannya. Sama dengan ketika orang-orang Quraisy, orang-orang Muslim pun kalau seandainya dia biasa membaca Al-Quran, lalu dia tidak lagi membacanya, maka berarti dia hijrah dari Al-Quran. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku sudah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang mahjura. Mahjura itu kan dari kata-kata hijrah itu, yang ditinggalkan. Maka kebiasaan membaca Al-Quran lalu tidak membaca lagi, berarti kita hijrah dari Al-Quran. Maka makna hijrah di sini tinggalkan. Warrujza fahjur. Dosa, kemaksiatan, dan berbagai macam bentuk kesalahan itu tinggalkan. Apalagi setelahnya, wala tamnun tastakthir, wala tamnun tastakthir. Janganlah kamu memberi dengan mengharap untuk mendapatkan lebih dari apa yang diberi. Maka kan tidak ada orang yang miskin gara-gara berinfak, kan tidak ada. Ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta itu disebabkan oleh
sedekah. Tapi boleh tidak semata-mata niat kita itu kalau kita memberi agar mendapatkan balasan dari orang itu lebih dari yang kita berikan. Ternyata itu tidak dibolehkan. Wala tamnun tastaksir. Janganlah memberi sesuatu dengan mengharapkan untuk mendapatkan balasan yang lebih. Biarlah Allah yang membalasnya. Serahkan itu semuanya kepada Allah. Tapi kita tidak boleh mengharapkan balasan itu dari orang lain. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia dan mengajarkan para sahabatnya untuk berbuat hal yang sama. Ketika ia memberikan sesuatu, diberikannya itu lillahi wa li rasulih. Semata-mata untuk Allah, karena Allah dan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh dia, tanpa memikirkan apakah kira-kira nanti mendapatkan balasan lebih dari orang yang sama atau tidak. Itu bukan lagi jadi persoalan bagi mereka. Yang terakhir, walirabbika fasbir. Untuk mengerjakan urusan Tuhan kamu ini, fasbir, maka sabarlah. Ini mengisyaratkan, menggambarkan bahwa dakwah yang amanah, dakwah yang diemban oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke depan itu pasti akan mengalami banyak tantangan. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah bukan menghindarkan diri dari dakwah, tapi adalah meningkatkan kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan. Wali rabbika fasbir. Kenapa harus sabar? Karena Tuhanmu yang menyuruh kamu untuk seperti itu. Dan itu ternyata fakta bukti sejarah betapa banyak cobaan, rintangan yang dihadapi oleh Rasul dan generasi-generasi awal yang menerima ajaran Islam. Tapi karena mereka sabar dengan janji Allah, sabar dengan apa yang akan didapatkannya di akhirat, semua bentuk cobaan dan tantangan itu bisa mereka hadapi. Seperti kisahnya Sumayyah, Yasir, dan Ammar. Itu kan orang-orang yang di awal-awal masuk Islam, yang mengalami cobaan yang begitu dahsyat, tetapi Rasul tidak bisa membela dia, Rasul tidak bisa membantu dia karena masa-masa awal. Tapi Rasul hanya memberikan janji. Seharusnya kan Rasul larang mereka, jangan kalian siksa mereka. Tapi Nabi tidak membantu dia dalam hal itu. Nabi hanya memberikan janji. Janjinya adalah sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Itulah ungkapan yang keluar dari Rasul. Sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, karena sorga menunggu kalian. Janji sorga inilah itu lebih dari semua bantuan yang ada. Kalau Nabi langsung membantu, mungkin berhasil, mungkin tidak. Tetapi karena janji yang diberikannya, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar kalian wahai keluarga Yasir, wahai Yasir sekeluarga, sesungguhnya sorga menunggu kalian. Wali rabbika fasbir. Ayat yang turun ini adalah ayat yang menyuruh Nabi untuk bangun, untuk bangkit dan memulai langkah-langkah dakwahnya di tengah-tengah masyarakat jahiliyah ketika itu. Siapakah yang pertama masuk Islam? Dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pertama masuk Islam itu ada 3. Yang pertama sekali jelas itu adalah Khadijah. Khadijah itu sudah menunjukkan keyakinan dia terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad mulai dari ayat yang pertama turun. Dialah yang menenangkan pikiran dan jiwa Nabi Muhammad ketika itu. Yakinlah wahai suamiku, yakinlah wahai Muhammad, Allah tidak akan pernah berlaku buruk kepada kamu. Karena kamu adalah orangnya ramah, orangnya tak pernah berbohong, orang yang jujur, orang yang selalu membantu orang-orang fakir miskin,
tak mungkin Allah berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kamu. Maka yakinlah apa yang datang itu bukan akan menyengsarakan kamu, tapi justru itu adalah sesuatu kebaikan bagi kamu. Kata-kata inilah yang memberikan semangat yang besar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, bahwa yang dihadapi dia barusan itu adalah sesuatu yang memang bukan hal yang tidak baik. Maka Khadijah itu dari awal sudah menunjukkan keyakinan dia terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama adalah Khadijah. Secara mutlak yang pertama masuk Islam itu adalah Khadijah. Yang kedua adalah Ali ibn Abi Thalib. Jadi Ali itu diberikan oleh Allah takdir dan nasib baik hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ali itu kan anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu dalam sejarah dikatakan kasirul iyal. Kasirul iyal itu anaknya banyak, tapi harta tak terlalu banyak. Yang ini yang Abu Thalib ini, bukan Abdul Muthalib. Beda itu. Kalau Abdul Muthalib itu orang yang kaya raya, dia saja punya sekian ratus onta. Jadi pada masa-masa sulit kehidupan ketika itu, ini Rasul belum diangkat ini, jadi belum turun ayat ini. Datanglah Rasul menemui Al-Abbas. Abbas itu paman dia juga. Dia mengatakan begini, wahai pamanku, mari kita ke tempat Abu Thalib, itu sepertinya anaknya banyak itu. Mari kita bantu dia agar hidupnya tidak terlalu susah. Mungkin ada di antara anaknya yang bisa hidup bersama kita. Al-Abbas itu menerima tawaran Muhammad yang ketika itu belum jadi nabi. Datanglah ia menemui Abu Thalib, pamannya, diceritakannya, wahai paman, wahai pamanku, sepertinya kamu punya anak yang begitu banyak. Biar kamu sedikit agak ringan, berikanlah sebahagian dari tanggungan kamu kepada kami. Itu tawaran yang disampaikan kepada Abu Thalib. Nah, kata Abu Thalib, kalau seandainya kalian akan menjaga keselamatannya, silahkan saja. Kata Muhammad ketika itu pasti. Maka diambillah oleh Nabi Muhammad Ali, dan diambillah oleh Abbas Ja'far. Jadi kan ada Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far diambil oleh Al-Abbas, dan Ali diambil oleh Nabi Muhammad. Ketika itulah dia hidup bersama Rasulullah, padahal dia masih kecil, umurnya belasan. Nah, itulah takdir yang diberikan oleh Allah untuk Ali, di mana diberikan kesempatan untuk hidup bersama Rasul, dan ketika itu Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul. Nah, orang yang kedua masuk Islam itu dari yang ada di dalam rumah Nabi, itu adalah Ali ibn Abi Thalib. Ketika itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, kamu orang yang paling berhak untuk saya ajak. Kamu orang yang paling berhak untuk menerima ajakan saya ini. Dan ternyata Ali tidak susah untuk menerimanya, dan ia meyakininya. Bahkan mengerjakan ibadah-ibadah seperti sholat. Ibadah sholat kan sudah ada. Pagi sudah ada sholat, walaupun belum 5 waktu yang diwajibkan itu. Tapi ibadah sholat yang amalan sebelumnya itu sudah diamalkan. Bahkan Abu Thalib sendiri ketika melihat Ali mengerjakan ritual-ritual ibadah yang diajarkan oleh Nabi, dia pun bertanya, agama apa yang kamu kerjakan itu, wahai Ali? Katanya, itu adalah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia bilang ini, itu adalah agama Allah dan agama Rasulnya. Siapa yang mengajar kamu? Dibilangnya yang mengajar oleh Nabi Muhammad. Abu Thalib sebenarnya meyakini dia. Kalau begitu ilzamhu, kata Abu Thalib. Kalau memang dia yang ngajar, laksanakan itu, kerjakan itu. Jadi Abu Thalib sendiri sebenarnya untuk hal-hal yang diajarkan oleh Nabi, dia itu bisa menerima. Bahkan dia memberikan janji, selagi saya hidup, maka perjuangkan agama yang kamu sampaikan itu, dan saya akan bela. Tidak akan ada satupun yang akan menyakiti kamu. Kan itu janji dia. Cuma untuk meyakini itu dia tidak. Untuk mengucapkan keyakinannya itu.
Itu yang tidak ada pada diri Abu Thalib. Sampai menjelang dia wafat pun, kan Nabi Muhammad itu sedikit agak memaksa itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Sedikit agak memaksa, lalu turun, kan ada ayat yang turun itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, dia tidak secara ucapan itu tidak pernah terucap oleh dia, tapi hatinya sebenarnya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia malah ikut membela dan berpesan kepada Ali untuk ilzamhu. Ilzam itu mulazamah. Selalulah kerjakan kalau memang yang mengajarnya adalah Muhammad. Itu yang kedua. Jadi Ali ibnu Abi Thalib. Yang ketiga yang masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Ada anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Zaid bin Harithah. Bahkan orang ketika itu memanggil Zaid bin Muhammad. Karena dia sudah diangkat menjadi nabi. Dulu kan ada sistem anak angkat, dan anak angkat itu betul-betul dianggap sebagai anak dia. Maka binnya sudah berubah jadi Zaid bin Muhammad. Orang memanggil seperti itu. Tapi akhirnya turun hukum melarang untuk tabanni, melarang untuk memberikan hukum anak angkat seperti itu. Boleh memelihara anak orang lain, tapi tetap tidak dibolehkan menisbahkan orang tuanya, kecuali hanya kepada bapak kandung dia. Itu. Maka tidak boleh dipanggil Zaid bin Muhammad, tapi dipanggil Zaid bin Harithah. Kan sampai akhirnya ketika Zaid nikah, lalu berpisah, bercerai, Rasulullah menikahi istri si Zaid. Barangkali nanti sampai kisahnya ke sana. Tapi Zaid bin Harithah yang ada pada saat itu dia adalah orang yang ketiga yang memeluk atau yang menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 inilah orang yang pertama masuk Islam, dan itu dari yang berada dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain yang di luar rumah Nabi itu yang pertama memeluk Islam, menerima ajaran Rasul, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Muhammad ibnu Quhafah, yang lebih dikenal dengan Abu Bakar. Bukan Muhammad, Abdullah ibnu Quhafah, yang lebih dikenal dengan nama Abu Bakar. Dia ini adalah pemuka Quraisy ketika itu. Orang yang disegani. Orang yang paling mengerti dengan nasab-nasab orang Quraisy. Orang yang dari sisi perdagangan dia maju, dia punya harta. Jadi dia disegani. Cuma dalam riwayat itu tabiatnya imbang-imbang dengan Nabi Muhammad ketika ia kecil. Tidak pernah mau sujud kepada berhala, tidak pernah mau untuk mabuk-mabukan, tidak pernah berzina. Jadi Abu Bakar ini sosok yang sudah dipelihara juga oleh Allah dari berbagai kesalahan. Barangkali hikmahnya karena dialah nantinya akan mendampingi Rasulullah dalam dakwahnya. Tidak pernah dalam sejarah disebutkan kalau dia itu pernah mau sujud. Bahkan dia malah mentertawakan berhala yang akan sujud itu. Seperti dia minta makan, lalu dia bilang ke bapaknya, kok tidak datang-datang makannya. Tapi tujuannya adalah untuk mengejek gitu. Ingin memberikan kepastian bahwa ternyata berhala tidak bisa memberi. Nah, itulah sosok yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu kesaksian untuk pribadi Abu Bakar. Selain daripada Khadijah, Ali, orang-orang yang setelah dia masuk Islam itu, apa kata Rasul? Semua orang yang saya ajak masuk Islam, selalu saja di awal-awal dia menolak.
dia berpikir, dia mencoba untuk bertanya begini. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar, kata Rasul, ketika saya ajak kepada ajaran Allah, kepada agama Allah, maka ia terima ajaran itu bila taraddudin wala nazarin wala jidal, tanpa ada sedikit pun taraddud, rasa ragu-ragu, tanpa ada sedikit pun keinginan untuk membantah, tanpa ada sedikit pun nazar. Nazar itu kan apa namanya, mencoba untuk membayang-bayangkan kira-kira benar atau tidak. Jadi tanpa ada sedikit pun keraguan-raguan. Jadi yang lain katanya ragu-ragu, bimbang, kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu kesaksian langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar masuk Islam, beliau inilah yang sebenarnya untuk keluar itu dia yang lebih banyak bergerak. Maka orang-orang yang pertama masuk Islam itu rata-rata lewat Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada 5 orang kalau tidak salah, itu orang-orang yang dijamin masuk surga. Itu semua keislamannya itu berawal dari ajakan Abu Bakar. Kalau seandainya ada hadis yang biasa kita dengar, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Ketika ada orang mendapatkan hidayah lewat kamu, 1 orang saja, itu lebih baik, pahala yang akan didapatnya itu lebih baik dari humrin ni'am. Humrin ni'am itu onta merah. Onta merah itu dulu pada masa Rasul istilah untuk kendaraan yang paling mewah. Kalau dia sudah mengendarai onta merah, berarti dia itu orang bangsawan dan dia kaya raya. Kata Rasul, kalau seandainya ada orang mendapat hidayah lewat kita, meskipun hanya 1 orang, maka kebaikannya itu, yang kebaikan yang akan didapatnya jauh lebih baik daripada mendapatkan kendaraan yang paling mewah. Maka Abu Bakar sudah mendapatkan semua itu. Memang keimanan yang dimiliki oleh Abu Bakar sebagai orang yang tak pernah meragukan ketika diajak Rasul, itu bisa mengalahkan yang lain. Seandainya ditimbang iman Abu Bakar, lalu ditimbang pula iman orang Islam yang lain, maka Abu Bakar akan menang. Abu Bakar akan lebih berat timbangannya. Karena ketika ia sudah masuk Islam, dialah yang memberikan berbagai macam bentuk kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan selain daripada Khadijah yang memang sebagai seorang yang kaya raya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan segala-galanya, semua hartanya. Karena Abu Bakar itu memberikan semua hartanya kepada Rasulullah. Jadi pernah Abu Bakar itu mengumpulkan semua hartanya dan memberikan kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, lalu untuk keluarga kamu mana? Apa kata Abu Bakar? Taraktuhu lillahi wa li rasulih. Saya tinggalkan mereka, saya titipkan mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ketika orang lain yang ingin berbuat seperti itu, termasuk Utsman, Rasul tak membolehkan. Yang hanya dibolehkan oleh Rasulullah hanyalah Abu Bakar. Ini bukan kebetulan itu. Itu kebijakan Rasul seperti itu bukan kebetulan itu. Kenapa yang lain tidak dibolehkan dan Abu Bakar dibolehkan? Karena memang timbangan mereka berbeda. Abu Bakar itu jauh lebih kuat, lebih berat imannya. Bahkan kalau ditimbang dengan iman yang lain, maka Abu Bakar tetap berada pada posisi yang menang. Abu Bakar itu kan bapaknya buta, tidak bisa melihat. Dan dia tentu perlu harta untuk ada hajat yang harus di ini. Maka ketika ia
memberikan hartanya itu, bapaknya bertanya, lalu untuk keluarga kamu mana? Coba apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika itu? Dimasukkannya kepingan-kepingan yang mirip-mirip uang, tapi bukan uang itu. Dulu kan kepingan dinar dirham itu kan seperti itu kan, bukan kertas kan. Lalu dimasukkan ke dalam kantong. Bapaknya buta ketika itu. Ini untuk mereka katanya. Dipegang-pegang oleh bapaknya. Oh iyalah, udahlah katanya. Padahal itu bukan uang. Itu adalah entah batu, entah kerikil, entah apa gitu. Tapi karena bapaknya buta tidak melihat, ya udahlah kalau memang ada silakan. Seperti itu dia. Yang penting yang diinginkannya hartanya digunakan oleh Rasulullah untuk berjuang membela agama Allah. Nah, seperti itulah sosok kepribadian keimanan orang yang pertama masuk Islam di luar rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu mulailah satu persatu memeluk agama Islam, dan setiap yang masuk Islam di tangan Abu Bakar selalu dibawanya menemui Nabi Muhammad. Lalu mereka memulai kajian-kajian mereka. Selalu ada ayat yang turun di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, mudah-mudahan minggu depan bisa kita bicarakan lagi tentang dakwahnya Rasul. Ada yang dakwah sirriyah, dakwah yang secara diam-diam, dan itu adalah awalnya. Kemudian setelah itu baru dakwah secara terang-terangan. Saya kira untuk malam ini hanya itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.